Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 4 dari pihak Polinema akan melakukan demonstrasi aplikasi terhadap mitra yang terkait. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber, Dr. Angga Prasetya, lebih tepatnya. Jadi, eh, mungkin langsung demonstrasi aplikasinya saja, nggih. Oke, Share screen-nya kelihatan enggak? Share kelihatan. screen. Oke, baik. Karena pertama-tama dari aplikasi kami ada fitur yang pertama ada login. Untuk di fitur login ini sebelumnya awalnya harus registrasi terlebih dahulu. Jadi di registrasi di sini kita menginputkan email, username, dan juga password serta role kita terhadap aplikasinya. Kemudian setelah melakukan em, akan ada verifikasi lewat email yang setelah diverifikasi baru kita dapat login. Kemudian kita langsung login di sini. Untuk pertama-tama kita masuk sebagai role pasien. Pasien. Jadi pada role pasien di sini di mainnya ada pertama ada slider di sini untuk menampilkan informasi terbaru mungkin dari kliniknya nanti. Kemudian ada juga fitur profile. Di sini profil yang kita unggah akan tersimpan pada database. Kita juga dapat mengedit seperti tanggal lahir dan juga nomor HP dan juga ada foto profil di sini. Oke, kemudian masuk ke fitur selanjutnya. Di fitur selanjutnya ini masuk ke fitur pendaftaran periksa, daftar periksa. Karena di sini hanya terdapat dua dokter yang masih saya inputkan. Di sini kita memilih salah satu dokter yang sudah tertera shift-nya. Dan misal kita pilih dokter Tirta Yasa. Di sini untuk pemilihan jadwal pendaftarannya eh, kami batasi 3 hari setelah 3 hari ke depan agar mengurangi antrian yang panjang. Misal kita daftar pada tanggal 9, kemudian ada fitur keluhan berkaca pada fitur pada mobile JKN yang ada keluhannya, kami menginputkan juga pada aplikasi kami. Jadi ketika keluhannya kami tulis misal mual, kemudian kita simpan, maka akan muncul antrean kita pada fitur antrean. Artinya nggak bisa. Ini terjadi error. Sepertinya ini kita harus login pakai akun sebelah. Di sini sudah tertera antreannya. Kemudian eh, kita dapat melihat riwayat, riwayat setelah dilakukan pemeriksaan. Kita dapat melihat riwayat. Berhubung di sini masih belum ada rekam medisnya, maka belum bisa tertampilkan. Yang sudah melakukan eh, pemeriksaan itu ada di akun sebelumnya. Jadi ketika telah melakukan apa pemeriksaan dari
sisi dokter telah menginputkan tindakan dan juga diagnosanya, maka akan tertampil di rekam medis. Untuk fitur dari pasien, kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk terhadap fitur dari dokter. Nah, dokter yang terdaftar, kita coba. Jadi pada sisi dokter, fiturnya ada empat. Menunya ada menu profil sama seperti sisi pasien. Kemudian ada kelola medis, melihat antrean pasien, dan juga melihat riwayat pasien. Jadi profil kurang lebih sama seperti sebelumnya di pasien. Kemudian di kelola medis menampilkan pasien yang terdaftar untuk dilakukan diagnosa. Di sini karena umurnya 0 ini karena belum terinput. Kemudian kita memasukkan diagnosa dari keluhan mungkin keluhan yang dituliskan oleh pasien. Mual sepertinya kita anggap seperti sakit mah mungkin. Mah gini. Terus untuk tindakannya mungkin pemberian obat. Kalau mah itu apa? Polisilen. Milanta, Milanta. Seperti ini maka akan tersimpan pada rekam medis pasien. Kemudian untuk melihat antrean juga bisa kita berdasarkan tanggal yang terdaftar. Karena antrean pada pasien telah diselesaikan, maka sudah tidak ada antrean pasien lagi. Kemudian kita juga dapat melihat rekam medis dari pasien. Jadi kita dapat melihat jejak rekam medis penyakit pasien. Mungkin dari sisi dokter, eh, seperti itu. Kemudian untuk role yang terakhir ada di sisi admin. Satu. Jadi pada sisi admin ada empat menu juga. Yang pertama ada kelola shift dokter. Di sini kita bisa mengganti atau mereschedule dari jadwal dokter. Kemudian ada kelola data pasien dan juga kelola dokter. Untuk kelola shift di sini kita bisa mengganti semisal dokter Valevi dengan kita ubah shiftnya menjadi shift shift 3. Maka akan berubah menjadi shift malam. Kemudian untuk selanjutnya ada kelola data di sini ada pengelolaan data dari pendaftaran pasien. Jadi kita bisa melihat riwayat transaksi atau pemeriksaan yang sudah selesai maupun yang masih sedang berjalan. Kemudian ada eh, menu kelola pasien. Di sini kita dapat mendelete pasien yang sudah terdaftar. Kemudian ada dokter juga di sini. Kita dapat mengelola data dokter di sini. Mungkin dari fitur-fitur yang telah kami sampaikan seperti itu. Mungkin dari pihak mitra, apakah ada saran atau masukan ke depannya gitu? Silakan. Oke, ada beberapa poin mungkin ya yang buat masukan. Yang pertama, mungkin fitur yang pasien. Ini pasien. Oke, fitur pasien ini nanti ini akan sedikit bermasalah jika pasiennya sudah umurnya 50 tahun ke atas. Itu kalau login pakai Google itu akan kesusahan. Kalau Baik, saya sih kalau bisa masukannya itu gimana kalau pakai nomor BPJS. Nah, kalau nomor BPJS itu biasanya lebih pasien itu lebih apa ya? Lebih ngerti, lebih paham. Karena nomor BPJS setiap anggota BPJS kan beda-beda. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke nomor itu. Kalau pakai Google itu agak kesusahan karena dia harus apply dulu ke Google, punya email dulu, baru daftar ke sini itu agak panjang, agak susah. Pengalaman saya seperti itu. baik. Terus yang nomor dua, untuk waktu pendaftaran menurut saya itu terlalu panjang kalau 3 hari. Baik. Efeknya nanti akan panjang juga.
Yang pertama, efeknya jika pasien itu tidak jadi berobat, dia akan mempengaruhi jumlah pasien di klinik tersebut. Sedangkan biasanya kalau di klinik itu biasanya ada pembatasan jumlah pasien sehingga biar tidak overload. Kalau dia udah daftar situ dan tidak jadi, otomatis dia akan mengurangi jatah pasien di situ. Jadi saran saya jangan terlalu 3 hari, kalau bisa 1 hari, Hamin satu. Nah, kalau emang dia butuh, biasanya Hamin satu bisa daftar. Jika reschedule, dia bisa kalau besoknya hari ini bisa baru bisa daftar. Itu lebih simpel lagi. Baik. Dan yang kedua tadi hubungannya sama waktu pendaftaran itu hubungannya kalau ada beberapa pasien cocok sama dokter A. Daftarnya 3 hari yang lalu, ternyata pada hari H-1 dokternya off, ada kejadian atau ada aktivitas yang lain. Pasien datang sedangkan di pendaftaran tercantum dokter A. Nah, itu akan susah juga. Biasanya akan timbul komplain di situ nanti. Baik. Oke. Terus masuk ke fitur yang dokter untuk resep, pemasukan resep itu kalau bisa tolong dilengkapi karena resep itu kan apalagi sekarang paperless ya untuk mengurangi penggunaan kertas sehingga kayak identitas pasien, tanggal pasien, cara penulisan resepnya itu kalau bisa ada di aplikasi. Oke. Mungkin untuk sarannya apakah sudah Mas seperti itu masukan dari Udah itu jenengan? aja. Ah, udah. Baik, terkait yang pertama itu apa? Mengenai melink ke BPJS. Ah, Jadi eh, kami sudah mencoba mendapatkan REST API dari pihak BPJS dan itu perlu apa? Untuk pengembangan lebih lanjut terkait tersebut. mm, Untuk proyek kami sebenarnya rencananya hanya untuk prototyping aja. Kemudian kalau kedepannya ingin dengan menyambung dengan BPJS, mungkin bisa pengembangan lebih lanjut. Itu dari segi dosen kami juga seperti itu menyarankannya. oke. Kemudian untuk revisi dari apa atau mungkin saran dari fitur pendaftaran tadi untuk dilakukan H-1 saja itu saya rasa bisa diimplementasikan. Untuk saran yang selanjutnya tadi terkait di dokter ya Mas ya. Ya, untuk penulisan resep. Oke, untuk penulisan resep itu menurut jenengan apakah sudah lengkap untuk eh, diagnosa dan juga tindakannya itu? Apakah perlu Kalau seperti eh, jadi menginputkan tinggi? Nggih, monggo. kalau input yang pertama memang keluhan pasien. Keluhan pasien dulu apa, terus diagnosa. Dari diagnosa itu kalau udah selesai baru resep. Lah resep ini ada komponen-komponen yang standar di Kemenkes itu mulai tanggal, nama pasien, alamat pasien, yang bagian atas itu nomor resepnya, nama dokter, baru resep. Jadi komponennya seperti itu. Lah kalau untuk persepan tadi itu sebenarnya harus kalau untuk resep itu sendiri ada kaedah secara medisnya sendiri. Jadi contoh kayak tadi polisilen atau milanta, milanta sirup, romironya berapa, nomornya berapa, sehari berapa kali, 1 sendok teh atau 1 sendok makan atau gimana cara minumnya itu setengah jam sebelum makan atau sesudah setengah jam sebelum makan. Dan itu memang harus dicantumkan semua, nggak bisa hanya 3 kali 1 atau milanta sirup satu gitu nggak bisa. Jadi semua itu harus tercantum secara lengkap. Itu Baik, dari Dinkes memang aturannya seperti itu. oke. Itu mungkin bisa kami coba implementasikan lebih lanjut terkait fitur pelengkapan pada kelola medis dokter. Untuk Hmm. kemudian saran selanjutnya sudah Mas ya, cuman tiga itu tadi ya. Sudah. Ya. Baik, mungkin untuk kedepannya mungkin bisa kami lakukan demonstrasi ulang terkait fitur yang Hmm. akan kami implementasikan lagi.
Mungkin dari Mas Dokter Angga ini sampun, mboten ada masukan lagi. Sampun sampun, Mas. Sudah cukup. Baik, sepertinya kita udah di penghujung acara. Jadi untuk demonstrasi aplikasi kita dan juga saran-saran masukan dari Dokter Angga Prasetya mungkin bisa kami implementasikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi sekian dari kelompok saya atau kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.